Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ilham Nursin Hidayatullah dari UPBJJ UT Semarang. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu struktur data, di mana kita disuruh untuk membuat beberapa bentuk deklarasi variabel dan struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Saya menggunakan Visual Studio Code untuk codingnya. Nah, di sini nomor satu di sini kita disuruh untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Saja. Untuk kita bikin dulu filenya. Tunggu sebentar. Soalnya masih memuat. Oke, di sini sudah terlihat. Oke, di sini nomor satu tadi disuruh untuk membuatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Tentu saja di sini saya akan membuat, nanti akan saya jelaskan sudah saya membuat kodenya. Sudah di sini sesuai soal, di sini tipe datanya float, terus namanya struktur baris. Nah, di sini saya ambil contoh saja, angkanya itu 41,9. Kenapa begitu? Karena float itu kan data desimal untuk angka yang desimal. Jadi di sini saya ambil contoh saja 41,9 F. F di sini untuk menandai bahwa variabelnya itu tipe datanya float. Atau elemennya ini itu tipe datanya float. Karena di Java itu angka desimal itu defaultnya tipe datanya itu double. Makanya di sini ditambah F untuk menandai bahwa dia itu tipe datanya float. Terus di sini ada print, sistem print, struktur baris plus struktur baris. Struktur baris tidak kurung petik di sini itu hanya sebagai kalimat saja. Sebagai kalimat kayak kita coba running dulu. Nah, seperti ini. Jadi akan keluar seperti ini. Di struktur baris ini hanya sebuah kalimat yang akan kita tampilkan di output nanti, dan struktur baris ini lanjut ke nomor 2. Ini kita disuruh untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama susunan kata baru yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Jadi kita masukkan ke sini. Oke, di sini sudah. Jadi dengan kita disuruh untuk membuat deklarasi variabel dengan tipe datanya itu ini string. Terus namanya itu susunan kata baru, isinya pemrograman struktur data Java. Kita output, buat outputnya itu seperti ini. Di sini akan memanggil kata ini data string. Kita coba running. Oh, belum. Di sini kurang. Ternyata. Sorry. Nah, di sini keluar outputnya, hasilnya seperti ini. Sesuai dengan yang kita mau. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini kita disuruh untuk membuat
Deklarasi array satu dimensi dengan nama 8 angka dengan tipe data integer yang berisi angka seperti berikut ini. Saja saya buat dulu. Nah, sudah selesai saya bikin kodenya. Saya akan menjelaskan. Di sini sesuai soal kan tipe datanya integer. Terus karena dia array, dia pakainya kurung tutup persegi seperti ini. Karena ini array satu dimensi, jadi kurung tutup bukanya cuma satu. Kalau dia dua dimensi, nanti ininya ada dua gitu, dan seterusnya. Nama tipe datanya itu 8 angka dengan datanya seperti ini. Kita panggil. Nah, kalau di array itu, kita kan kalau di array itu indeksnya mulai dari 0. Jadi dari angka 10 ini dia tuh indeksnya 0. 12 ini 1, 12 ini 3. Misal di sini saya menuliskan saya ingin memanggil angka ketiga. Nah, di sini saya tuliskan di sini indeksnya 2. Karena tadi seperti yang tadi kan saya bilang array itu indeksnya mulai dari 0. Coba kita running. Nah, seperti ini hasilnya. Keluar angka ketiga yaitu 18. Kalau kita mau panggil angka pertama, kita makanya yang di sini kita ganti 1 atau kita coba bikin lagi ya. Nih. Seperti ini. Dia akan 0. Coba lihat. Nah, sesuai kan? Oke. Nomor keempat, lanjut nomor 4. Di sini itu disuruh untuk mendeklarasikan array 2 dimensi dengan nama 2 angka dengan tipe data string, lalu terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut ini. Saja saya bikin. Nah, oke, di sini saya sudah selesai menulis kodenya. Ini di soal kita disuruh bikin array 2 dimensi dengan tipe data string seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau array itu kotaknya ini 1, dia 1 dimensi. Kalau 2, dia berarti 2 dimensi. Nah, namanya itu 2 angka. Seperti ini variabelnya, elemennya. Nah, karena di sini dia kan tipe datanya string. Jadi setiap elemen itu dikasih tanda petik seperti ini. Nah, dia tipe datanya itu string. Ini dalam pemanggilannya bisa menggunakan seperti contoh ini, atau di sini saya menggunakan perulangan. Di sini for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 2 angka, length plus i for integer j sama dengan 0, j kurang dari 2 angka, i length j plus di sistem outprint 2 angka ij plus blank atau sistem outprint line. Kita coba running. Nah, maka hasilnya akan seperti ini.
Nah, sistem outprint yang pertama ini kenapa dia tidak pakai line, itu agar si elemennya ini dia akan sejajar gitu dengan baris. Dia akan ke samping. Jadi outputnya ke samping seperti ini. Nah, yang kedua ini dikasih sistem outprint line. Ini agar outputnya itu sehabis baris pertama, dia akan pindah baris ke baris selanjutnya. Jadi, misal ini kan baris pertama kan 246. Karena ada ini, habis 246, dia akan pindah ke baris bawahnya. Kalau tidak ada ini, maka dia akan lanjut ke kanannya seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini juga bisa pakai cara yang ketiga dalam pemanggilannya. Misal seperti ini. Print misal kita mau memanggil angka kedua dari baris kedua. Oke. Jadi karena indeks kan mulai dari 0, jadi angka kedua baris kedua dia itu 1. Coba running. Hasilnya adalah 10, yaitu angka kedua baris kedua seperti tadi. Oke, lanjut di sekarang nomor 5. Nomor 5 di sini kita disuruh untuk membuat deklarasi linked list dengan nama urutan list angka yang memiliki list 15, 28, 33, 47, dan 59. Nah, sebelum kita menulis codingnya, di sini kita menambahkan yang namanya util dulu. Di atas ini kita kasih utilnya. Kita import dulu util. Nah, di sini seperti ini, import Java util linked list. Langsung saja, lanjut saya bikin dulu kodenya. Sudah selesai di sini. Di sini saya panggil scannernya tadi menggunakan linked list integer. Karena dia tadi kan karena ini tuh angkanya kan angka bulat, jadi kita pakainya integer. Linked list. Nah, di sini pakainya itu metode add. Jadi semua datanya kita tulis, lalu urutan list angka .add, terus kita panggil seperti contoh sebelumnya. Kita coba running. Hasilnya akan seperti ini. Ada linked list, hasil dari linked list tadi. Ada yang ini. Ini ada hasil nomor 1, output nomor 1, juga output nomor 4. Ini output nomor 5. Nah, oke, mungkin cukup segitu saja penjelasan atau pengerjaan tugas 1 struktur data dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.